Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tugas kami tentang modul 1. Sebelum itu, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fadil Al-Faizi, NIM 123450115. Saya Devi Rahayu dengan NIM 123450010. Saya Malika Zara Salsabila dengan NIM 123450090. Saya Putri Donatul Sofia dengan NIM 121450116. Saya Kiwit Novitasari dengan NIM 121450126. Oke. Dari modul ini, saya akan mempresentasikan operasi aritmatika dan variabel. Di dalam pemrograman R terdapat operasi aritmatika, ada beberapa jumlah, yaitu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan eksponen. Untuk penjumlahan, contohnya akan saya lakukan seperti ini. Variabel A akan saya berikan nilai 16. Variabel B akan saya berikan nilai 4. Setelah dilakukan deklarasi variabel dan pemberian value terhadap variabel, kita akan melakukan operasi aritmatika penjumlahan. Untuk penjumlahan, saya akan menggunakan variabel jumlah. Lalu akan saya berikan value A tambah B. Jika dieksekusi, variabel jumlah akan memberikan hasil 20. Oke, selanjutnya untuk pengurangan. Untuk pengurangan, saya masih akan menggunakan variabel sebelumnya A dan B, tetapi akan menggunakan variabel aritmatika yang berbeda. Untuk pengurangan saya akan menggunakan variabel selisih. Lalu value-nya akan saya berikan A kurang B. Jika dipanggil akan keluar nilai 12. 16 kurang 4. Selanjutnya ada operasi aritmatika perkalian. Masih sama seperti sebelumnya, saya menggunakan variabel A dan B sebagai datanya. Dan untuk prosesnya saya akan menggunakan variabel kali. Terus saya berikan nilai A kali B. Jika dieksekusi, variabel kali akan memberikan hasil 64. Selanjutnya pembagian. Variabel bagi akan saya berikan value A bagi B, lalu bagi, dapatkan 4. Dan selanjutnya adalah eksponen. Eksponen adalah pemangkatan. Untuk proses ini saya akan menggunakan variabel eksponen, lalu saya berikan value A pangkat B. Jika dipanggil akan mendapatkan hasil seperti ini. Oke. Jadi itu adalah operasi aritmatika, dan selanjutnya saya akan memperkenalkan materi tentang variabel. Dalam pemrograman R, variabel dapat dilakukan manipulasi selama pengeksekusian pemrograman. Contohnya adalah seperti ini. Saya akan menggunakan variabel nama, lalu akan saya berikan value Kiwit Novitasari. Lalu variabel umur akan saya berikan value 23. Variabel tinggi akan saya berikan value 165. Jika ketiga variabel ini dipanggil, akan mendapatkan hasil seperti ini. Nama sesuai Kiwit Novitasari, terus umur, lalu tinggi. Baik, itu saja untuk materi operasi aritmatika dan variabel. Untuk materi selanjutnya akan dilakukan presentasi oleh teman saya, Devi. Di sini saya akan menjelaskan tipe data dan vektor. Yang pertama itu ada tipe data numerik, di mana kode dimasukkan yaitu ada variabel A yang menyimpan nilai numerik 42, dan output yang dihasilkan yaitu ada 1, 42, menunjukkan bahwa A adalah angka numerik dengan nilai 42. Yang kedua itu ada tipe data karakter, di mana kode yang dimasukkan yaitu variabel char menyimpan string teks selamat datang di kelompok 9. Di mana output
yang dihasilkan yaitu adalah 1. Selamat datang di kelompok 9, menunjukkan bahwa char adalah teks karakter dengan nilai tersebut. Selanjutnya yang ketiga itu ada tipe data boolean, di mana kode yang dimasukkan yaitu ada variabel f menyimpan nilai boolean false. Dan output yang dihasilkan yaitu ada 1 false, menunjukkan bahwa f adalah nilai boolean yang merupakan false. Selanjutnya yang keempat itu ada tipe data integer. Kode yang dimasukkan yaitu ada variabel d menyimpan angka bulat 95 sebagai tipe data integer, dan output 195 menunjukkan bahwa d adalah integer dengan nilai 95. Selanjutnya saya akan menjelaskan vektor. Yang pertama yaitu membuat vektor, di mana kode yang dimasukkan yaitu adalah X adalah vektor numerik yang berelemen 1, 2, 3, 4, dan 5. Y adalah vektor karakter yang berisi elemen 1, 2, dan 3. Dan Z adalah vektor boolean yang berisi nilai true, false, dan true. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang kedua yaitu vektor berurutan. Di mana kode yang dimasukkan yaitu adalah ada vektor 1 adalah vektor yang berisi angka dari 1 hingga 19. Output di situ menunjukkan semua elemen dalam rentang tersebut. Selanjutnya yang ketiga, saya akan menjelaskan vektor fungsi sekuensial, di mana kode yang dimasukkan yaitu ada vektor 2 adalah vektor yang dibuat menggunakan fungsi dari seq dari 5 hingga 10 dengan interval 1. Nah, output di situ menunjukkan semua angka dalam rentang tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan operasi vektor, di mana satu ada operasi aritmatika pada vektor, di mana kode yang dimasukkan yaitu ada penjumlahan elemen-elemen vektor A1 dan B2 dilakukan secara elemen per elemen. Hasilnya adalah vektor baru 1 itu 329, di mana setiap elemen adalah hasil penjumlahan elemen yang bersesuaian dari A1 dan B2, 2 plus 1, min 3 plus 5, 1 plus 8. Okay. Oh, bentar ya. Oh, ulang aja deh ini. Oke. Di sini saya akan menjelaskan operasi vektor. Yang pertama itu ada operasi aritmatika pada vektor, di mana kode yang dimasukkan yaitu ada A1 ya dengan C 2, min 3, 1. Yang selanjutnya ada B2, di mana C 1,
5,8, 5, 8, ya. Terus lalu penjumlahan elemen-elemen vektor A1 dan B2 dilakukan secara per elemen. Nah, itu di mana setiap elemen ada hasil penjumlahan yang berusaha, yaitu A1 plus B2. Nah, hasil outputnya di situ adalah vektor baru, yaitu 1, 3, 2, 9. Oke. Selanjutnya, saya akan menjelaskan operasi perbandingan, yaitu perbandingan pada vektor, dan kode yang dimasukkan itu vektor C3 yang berisi angka dari 5 hingga 20. Operasi C3 kurang dari 15. Nah, membandingkan setiap elemen C3 dengan 15 dan menghasilkan faktor boolean yang menunjukkan hasil perbandingan. Elemen-elemen yang kurang dari 15 adalah true, sedangkan yang lebih besar atau sama dengan 15 adalah false. Oke, selanjutnya matriks akan dijelaskan oleh Malika. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang matriks vektor yang tadi dijelaskan oleh rekan saya itu dapat disebut sebagai matriks yang memiliki satu dimensi, di mana matriks hanya memiliki satu baris dengan beberapa kolom atau beberapa baris dengan satu kolom. Pada pemrograman R, matriks dapat dibentuk menggunakan vektor dengan kode yaitu matriks. Lalu kita bisa menuliskan elemen yang akan diisi di dalam matriks. Di sini itu ada 1:9, 1 sampai 9. Lalu kita bisa menulis baris yang diinginkan. Itu di sini saya menggunakan baris 3 dengan fungsi nrow. Lalu untuk kolom itu fungsinya ncol ada 3. Dari kode tadi akan menampilkan matriks 3 kali 3 dengan isi elemennya 1 sampai 9. Pada pemrograman R juga kita dapat melakukan operasi pada matriks. Di sini saya akan mencontohkan operasi transpose pada matriks dengan kode fungsi itu tanda panah T dalam kurung matriks. Ya, coba dijalani. Dari hasil operasi tadi akan didapat transpose dari matriks yang sebelumnya kita gunakan. Selanjutnya, kita juga dapat membuat matriks 3 kali 3 dengan elemen yang diisi berdasar ketentuan baris demi baris. Di sini ada matriks dalam kurung 1 sampai 9, 1,29. Lalu karena berdasarkan ketentuan baris demi baris, kita menggunakan by row, itu sama dengan true. Dengan end row itu sama dengan 3. Output yang didapat itu akan menampilkan matriks 1 sampai 9 dengan baris 3 dan kolom 3.
Selanjutnya, kita juga dapat membuat matriks 3 kali 3 seperti tadi, namun dengan ketentuan elemen diisi kolom demi kolom, berdasarkan kolom dengan kolom. Sini contohnya itu sama seperti tadi, matriks 1.29, 1 sampai 9. Namun fungsi by row itu sama dengan false. Dengan end row-nya 3. Hasil output yang didapat itu matriks 3 kali 3 dengan elemen 1 sampai 9 diisi kolom demi kolom. Selanjutnya itu kita juga dapat menggabungkan vektor 1 dengan vektor 2 sebagai kolom untuk menghasilkan matriks. Di sini vektor 1 itu C1, 2, 3, 4. Lalu ada vektor 2 isinya C5, 6, 7, 8. Untuk kode fungsi penggabungan vektor 1, vektor 2 sebagai baris dalam matriks itu menggunakan RBIND, lalu dalam kurung vektor 1, vektor 2. Output yang didapat itu hasil matriks dari penggabungan vektor 1 dan vektor 2. Selanjutnya, dalam sebuah matriks akan lebih mudah dipahami jika baris dan kolom matriks memiliki nama. Jadi di sini kita akan membuat penamaan pada matriks. Untuk yang pertama itu kita buat dulu KM matriksnya. Selanjutnya untuk vektor pertama itu ada kota dengan elemen Lampung Tengah dan Menggala. Lalu vektor yang kedua itu ada bulan dengan isi elemen Januari, Juni, Maret, April, bulan Oktober. Lalu fungsi yang akan digunakan itu dengan kode call names dalam kurung KM matrix, lalu bulan. Untuk kode yang kedua itu ada row names dalam kurung KM matrix untuk vektor kota. Lalu KM matrix dari kode yang saya jelaskan tadi akan mendapatkan output berupa matriks dengan elemen kota, Lampung Tengah, dan Menggala itu ada bulan dengan elemen matriks yang telah disebutkan tadi. Selanjutnya itu ada data frame yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Kak Sophia. Selanjutnya pada bagian data frames, kita membuat datanya terlebih dahulu yang berisi kolom buah yang memiliki isi jeruk, mangga, dan apel. Selanjutnya membuat kolom jumlah. Jeruk berisi 12,
12, 8, dan 19. Kemudian pembelian data.frame. Karena kolomnya hanya berisi buah dan jumlah, maka buah, jumlah. Kemudian kita tampilkan data frame pembelian. Nah, terlihat data tersebut sesuai dengan apa yang kita input. Selanjutnya kita ingin mengakses nilai kolom pada data frame pembelian dolar buah, yang berarti kita akan mengetahui apa saja isi dari data frame pada kolom buah. Selanjutnya kita ingin mengetahui kolom jumlah pembelian dolar jumlah. Nah, terlihat kolom jumlah berisi sesuai dengan yang kita inputkan. Selanjutnya kita ingin membuat list. Kita buat senam. List aerobik (2024) 2A. Selanjutnya kita tampilkan kolom senam. Nah, terlihat kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Berisi aerobik 2024 dan 2A sesuai urutan dan sesuai list. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang output dan input di data R. Yang dimana di sini kita akan menampilkan data frame, data yang udah kita download sebelumnya, yaitu tentang data penjualan rumah. Yang sebelumnya kita akan menggunakan dua format, yaitu CSV dan Excel. Oke, yang pertama kita akan mengimport dulu datasetnya. Selanjutnya kita akan melihat data kita, yaitu data yang kita tampilkan, yaitu di pojok sini. Di pojok sini kita dijelaskan, yaitu ada matriks samples-nya, yang dimana di sini adalah nilai data bawah. Nah, ya, di sini dituliskan adanya beberapa data mentah yang ada di penjualan rumah, yaitu harga rumah, yang di sini dalam angka ini adalah harga satu rumahnya dalam lingkup luas. Contoh, dengan luas 1.400 dihargai dengan 245 juta. Selanjutnya kita akan data ini terdiri dari 10 dataset, dan selanjutnya kita akan melihat 5 data teratas, yaitu dengan fungsi head dalam kurung penjualan rumah underscore rumah, ya, koma 5. 5 ini menunjukkan adanya kita akan melihat 5 data teratas dalam dataset tersebut. Selanjutnya, kita akan melihat tipe-tipe data setiap atribut yang ada pada datasetnya, yaitu dengan str dalam kurung penjualan rumah. Itu, ya.
Nah, di sini terdapat beberapa atribut apa aja yang ada di situ, yaitu yang pertama yaitu harga rumah terdiri dari data numerik, yaitu 1 sampai 10, dan luas rumah terdiri dari tipe datanya numerik 1 sampai dengan 10. Baik, selanjutnya kita akan melihat ringkasan apa saja pada dataset tersebut, yaitu ringkasan statistika pada data menggunakan fungsi summary. Oke, kita akan melihat ringkasan statistiknya, yaitu tentang data ini, yang dimana data rumah memiliki nilai min-nya yaitu 199, Q1-nya yaitu 247,5, mediannya yaitu 293,5, means-nya yaitu 285,5, dan Q3-nya yaitu 317,2, dan nilai tertingginya yaitu 405. Begitupun dengan luas lantai, akan ditampilkan nilai means, Q1, median, means, dan Q3 dan max-nya. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan data ini sama, tetapi dalam formatnya yang berbeda apabila formatnya yaitu Excel. Oke, kita ulangi lagi import data. Yang atas, Rider Excel. Oke, lagi. Salah. Excel. Ini TSP. Oke, kita lagi dengan data yang sama. Oke, di sini ada formatnya, ya, yaitu library-nya menggunakan Rider Excel, dan penjualan rumah, read Excel, penjualan rumah .csv. Oke, selanjutnya. Ya, import. Ini terjadi error dikarenakan di sini format dari penjualannya yaitu CSV, bukan penyimpanannya bukan Excel. Apabila dia menggunakan Rider Excel, datanya itu juga harus Excel, bukanlah CSV. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Oke, jadi barusan kami telah menjelaskan beberapa fungsi analisis data statistika di program R. Kami cukupi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.